saya mau mengambil suatu eh, fakta bahwa tidak ada negara yang pemimpinnya korup yang rakyatnya hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Waalaikumsalam. di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Bagi pemirsa yang baru menonton atau mengetahui YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh diklik lonceng subscribe-nya dan juga di-share ya video ini. Untuk tema kali ini kita akan mendengarkan Ayah bercerita tentang suatu masalah, suatu problem yang sepertinya itu sudah ada di Indonesia, sering dikatakan itu sudah menggurita sehingga agak sulit untuk bisa diselesaikan sampai ke akar-akarnya gitu, karena itu juga entah mungkin masih merupakan bagian dari budaya atau apa. Tapi mari kita dengarkan Ayah menjelaskan tentang korupsi di Indonesia. Ya, gimana ya, kemarin kita mendengar sebuah berita yang cukup mengejutkan karena sebetulnya itu berasal dari daerah Ayah. Gitu. Bukan berasal dari daerah saya aja. Itu orang ketika bupati dianggap paling bersih. Nah, apalagi itu gitu ya. Jadi ada berita terbaru bahwa ternyata Gubernur Sulawesi Selatan tertangkap tangan. Profesor doktor lagi. Ya, itu apalagi itu sudah meraih gelar keserjanaan tertinggi, kemudian juga pengakuan tertinggi untuk akademis ya, bidang akademis ya. Tapi kita nggak tahu apakah itu karena lingkungan atau karena budaya, karena apa? Mungkin kita bisa mendengar Ayah bercerita tentang itu dan agar kita memahami fenomena apa yang sedang terjadi, karena bupati saja dari sekitar berapa bupati itu ya? Lebih dari 200. Lebih dari 250-an ya yang juga terkena kasus korupsi ya. Oke, jadi gimana itu? Mengapa korupsi mulai ada, atau awalnya seperti apa, atau apakah itu karena budaya atau karena apa? Iya, sebenarnya mau dikatakan budaya, saya pernah menulis diminta oleh sebuah majalah LIPI. Saya gambarkan dulu awal korupsi itu dengan ini, dengan dari budaya tertentu. Misalnya ada orang yang memelihara sesuatu lalu suruh mencuri untuk dia, apa istilahnya tuh? Kayak ada semacam jin, ya, atau ada babi yang disuruh ngambil. Babi ngepet. Ya, babi ngepet. Oh iya. Dan itu adalah budaya yang dikenal memang di sebagian dari kebudayaan kita. Oh. Itu. Jadi macam-macam, ada anak kecil, tuyul, yang disuruh mengambil. Yeah. Itu kan jenis tertentu daripada pengambilan sesuatu yang bukan haknya kan. Iya, tapi itu lebih bersifat mistis ya. Tapi walaupun itu ada dalam pengertian masyarakat percaya. Sebagian besar masyarakat percaya. Masih percaya ya. Ya. Tapi oke. Sekarang kita bahasnya iya. Saya ingin mengatakan begini. Saya ingin berkata kepada seluruh bangsa saya, ada bukunya saya belum ketemu, tapi dia adalah ahli korupsi yang menulis budaya miskin mitos malas itu ya. Malas. Nah, Alatas itu. Oh, SH Alatas. SH Alatas. Itu ahli sosiologi, ahli korupsi juga, dan ada bukunya cukup tebal. Sayang saya tidak tahu ada di mana. Dia bercerita tentang korupsi, dan yang menarik itu apa? Jadi ada
Ada buku kecil satu bicara tentang korupsi, Alatas juga. Ada buku cukup tebal, ada 300 halaman. Itu bercerita tentang korupsi, dan di situ juga keluarga Soeharto udah disinggung. Tapi bukan itu persoalannya. Yang menarik itu dia katakan begini. Kerajaan Ottoman, itu kerajaan Islam yang menguasai hampir dari separuh dunia dulu, itu salah satu faktor runtuhnya bukan hanya oleh karena hantaman dari lawan-lawannya saja, tetapi internal di dalam adalah oleh karena korupsi itu berlangsung dari sultan sampai pesuruh, sampai tukang sapu. Nah, apa yang mau dikatakan begitu? Jadi saya ingin dengan ini saya ingin mengatakan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, kalau kita tidak hati-hati dengan gejala di mana korupsi seperti itu, kalau Indonesia tidak bubar, paling tidak Indonesia akan menjadi negara gagal. Bukan negara miskin lagi ya? Bukan negara miskin, tapi gagal. negara gagal. Artinya ada, tapi ya sudah. Nggak ada artinya. Karena apa? You bisa bayangkan, coba baca koran, hampir tiap hari kita temukan bahwa penyelewengan itu paling tidak uang rakyat miliaran. Betul. Iya kan? Nah, di tengah-tengah kita susah seperti ini saja, 2 menteri, sekian banyak bupati, seorang gubernur, pada saat kita sedang berusaha untuk menghadapi kesulitan itu dengan pemerintah mengeluarkan macam-macam sumber keuangan untuk menghadapi ini, datang koruptor. Kan artinya apa? Saya bermenung mungkin secara psikologi ada 2 hal yang hilang dari masyarakat kita atau para pemimpin kita, atau paling tidak yang korup-korup itu. Ada 2 hal kalau dilihat secara psikologi menurut pengetahuan psikologi saya yang dangkal, tapi saya juga belajar karena belajar sejarah tanpa pemahaman psikologi juga tidak cukup. Maka ada 2. Yang pertama adalah orang korup itu tidak menghargai dirinya sendiri. Dalam arti dia sudah tidak punya rasa malu. Yes. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, koruptor itu kalau dia orang beragama sudah tidak tahu bersyukur. Coba you bayangkan. Apa yang kurang sebagai menteri? Iya. Gajinya berapa ratus juta? Kalau tidak salah 170 sekian juta per bulan. Itu hanya gaji. Semua fasilitas dilengkapi, tidak ada lagi. Kencing aja dibayar negara. Kan itu. Jadi 2 faktor ini menurut saya, bagaimana caranya untuk dikembalikan secara psikologi bagi orang atau pemimpin yang mau tampil. Supaya, dan ini sebenarnya juga berkaitan dengan masyarakat kita. Masyarakat kita itu terlalu, apa tuh?
pembiaran ya, apa istilahnya? Ya, Yang pembiaran bisa. bisa ya. Apatis, bersikap Ada apatis. semacam apatisme, ada Iya. semacam pembiaran. So begini, masyarakat kita tahu kok bahwa si pejabat itu dulu miskin, Oke, I see. iya kan? Ya. Ketika dia jadi pegawai negeri atau ketika dia apa, dia masuk secara berangsur, tiba-tiba dia menjadi kaya. Ya. Padahal tidak masuk akal kalau seorang pegawai negeri, saya pernah eselon 1 dan kamu tahu gaji saya tiap bulan saya terima paling tinggi ketika saya eselon 1 paling tinggi 10 juta. Dan itu tidak memungkinkan saya menjadi kaya. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Ya. Dengan cara yang benar. Ya. Dan saya berusaha untuk benar. Nah, jadi saya meminta kepada masyarakat kita Jadi masyarakat melakukan pembiaran. Jadi, ketika melihat ada perubahan perilaku, dia biarkan aja. Dia biarkan aja. Tapi dan malah terkadang ada nanti bilangnya kepo. Enggak, kepo itu juga ada 3 jenis kan. Kalau dalam Tempo itu, ya. Ada yang sekedar fun, kesenangan. Ada yang justru memang tahu untuk sesuatu yang menambah pengetahuan dan untuk dirinya. Dan yang ketiga, ada faktor yang ya memang mau melakukan sesuatu. Jadi jangan kepo itu diartikan hanya satu jenis, hanya sekedar untuk cawe-cawe mau ngerti orang punya urusan. Enggak, ada hal. Malah salah seorang pemimpin paling tidak bersifat ada keponya dalam pengertian mau tahu banyak. Dalam arti kata yang baik. Nah, itu. Jadi ini pembukaan saya. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya kalau kita lihat korupsi di Indonesia itu bukan sesuatu yang baru. Bukan, tapi memang lebih terbuka sekarang. Zamannya Soeharto itu masih orang, walaupun di bawah tangan, masih belum ya, walaupun masih banyak, ada juga ya isunya macam-macam, cerita tentang keluarga Soeharto yang korup itu menyeluruh kok. Gitu. Masyarakat tahu akan hal itu. Dan dalam buku ini jelas, dalam buku di sini juga malah dikatakan di sini ini ya ada hal yang menarik juga. Tadi mana tuh? Bukan. Jadi pemerintahan Orde Baru, nih buku ini mengatakan, buku apa? Ya, Reclave Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Menariknya begini. Tapi saya juga tersinggung. Tapi fakta juga sih. Ya, jadi dikatakan begini. Pada akhirnya, setelah menerangkan macam-macam hal, pada akhirnya elit Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya menciptakan bentuk pemerintahan yang terkadang disebut kleptokrasi. Bukan kleptomania, tapi kleptokrasi. Wow. Pemerintahan yang dipimpin oleh para pencuri. Ya, tapi sebenarnya salah satu faktor mengapa VOC runtuh juga karena korupsi. Jadi bukan hal baru. Dan raja-raja kita dulu juga sudah melakukan ini. Bukan hanya korupsi sebenarnya, pemerasan. Kalau feodal penguasa pada zaman kerajaan dulu itu sebagian besar bukan korupsi, pemerasan malah pada rakyatnya. Gitu.
eh, ketika kita memasuki periode merdeka juga ada yang sudah korupsi, ada pejabat yang ditangkap. Nasution nangkap temannya. Itu. Lalu kemudian ada untuk menghadapi korupsi ketika itu, Presiden Soekarno membentuk Paran, ketuanya Nasution, tapi nggak mempan juga. Ya, jadi terus seperti itu. Nah, kemudian, dalam buku ini sangat menarik karena diterangkan betul ada macam-macam. Sebenarnya oligarki itu ada macam-macam. Nah, Soeharto itu termasuk oligarki sultanat. Tapi kita kan bukan mau bermain teori di sini, bukan mau berbicara tentang teori. Tapi kita mau bicara tentang. Tapi ya memang oligarki itu memang kan menciptakan sebuah lingkungan di mana seseorang berkuasa sendiri, atau paling sedikit hanya beberapa kliknya. Nah, itu kan terjadi. Nah, sebenarnya Soeharto seperti itu, menciptakan klik, ya macam, dan tetapi memang yang dibangun juga dia ciptakan sedemikian rupa, dan nanti anak-anaknya tampil, teman-temannya tampil, ya. Tapi menariknya memang ruang di mana orang-orang tertentu diberikan ruang itu, bahkan pernah saya dengar bahwa Soeharto itu membagi tanah kok. Ada orang yang tiba-tiba dikasih sekian ribu hektar, kaget. Ke orang yang nggak dikenal atau ke orang yang dikenal, temannya, iya, kliknya, iya. Berarti nggak korupsi sendirian gitu ya? Memang iya, tapi pada akhirnya hanya dia yang menentukan. Itu terjadi, dan di sini sangat jelas diterangkan. Ya, tapi kan kita bukan mau berteori, kita mau melihat faktanya kenapa korupsi kok sebegitu. Kenapa? Derasnya sekarang seperti kalau kita lihat tadi juga kebetulan waktu Zoom itu, apa yang menyebabkan korupsi ini terjadi? Ya sebenarnya sederhana. Jangan mengharap bahwa orang yang tidak punya posisi akan korup kalau nggak dibuka jalan kan. Yang korup itu adalah orang yang mempunyai posisi tertentu dan orang kaya. Pasti kaya dia. Ya coba lihat gubernur itu, kalau dia bekas bupati, kalau dia punya uang hanya sekitar 10 miliar pasti ada. Kok masih ketangkep yang 5 miliar. Nah, akhirnya ketangkap cuma 5,4 miliar. Dan itu untuk ukuran gubernur ya, artinya begini. Dia mau membayar sesuatu dengan hanya 5,4 miliar, tetapi harga dirinya hilang. Siri dan pese. Nah, siri dan pesenya sudah tidak ada. Yes. Harganya sebagai seorang pemimpin sudah tidak ada. Yeah. Nah itu ya kalau. Nah itu yang saya katakan tadi. Saya justru melihatnya itu dari segi psikologi. Ya, karena, tapi benar nggak ya? Sering ada justifikasi ya. Ya ini. Iya. Ya konfirmasi supaya masyarakat juga tahu. Jadi itu bisa terjadi seperti itu karena sebetulnya yang ini nggak tahu gitu loh. Jadi yang bawahnya itu yang akhirnya kemudian berusaha bilang ini nggak apa-apa, akhirnya tanda tangan itu yang terjadi pada
Gubernur Sulawesi Selatan yang sekarang, dia beranggapan bahwa dia nggak tahu apa-apa. Nah, Yang bermain ini adalah sekretaris dinasnya. ya, nah itu Itu. Tapi faktanya. faktanya kan bagaimana mungkin bahwa orang seperti itu bisa ketipu tapi bisa terjadi bahwa lingkungannya itulah yang bermain juga. Ya, itu karena Nah, kadang karena dia mengambil keuntungan dari permainan itu. ya, Seperti yang saya baca di ini. Ada seorang kontraktor yang sudah menjadi temannya Gubernur Sulawesi Selatan ini sejak dia bupati. ya, Semua kontraktor infrastruktur itu pada dia semua. Nah, ketika ini sekarang menjadi gubernur, itu juga ini yang ditangkap sekarang, Sucipto namanya. ya, Nah, jadi lingkungan itu memang mempengaruhi. Tapi kan sebenarnya begini, saya tidak menerima itu dalam arti kata begini. Ketika saya tampil menjadi seorang pemimpin dan sudah mendapatkan anugerah, tanda kutip, Tuhan sudah memberikan ruang dan kesempatan, kenapa saya melupakan janji saya? Kan pertanyaannya itu. Untuk apa yang namanya Nurdin Abdullah yang profesor doktor, dosen, udah pasti punya kekayaan pada tingkat tertentu. Pasti kalau dia mau makan apa saja tiap hari, yang kalau harganya 3 juta per hari dapat kok. Mampu. Pada saat yang bersamaan rakyatnya ada yang makan hari ini aja belum tentu. Apa yang salah sebagai gubernur antara jarak dia dan jarak rakyatnya? Bagaimana dia memahami ini? Kan itu yang, nah kan seharusnya sebagai gubernur, dia harus memperdekat dirinya dengan jarak itu. betul. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab dia sebagai seorang gubernur. Iya, Semua bupati juga sama. iya, Iya kan? Tapi kan, nah, faktor psikologinya ada kemungkinan juga. Dia mengharapkan dengan korupsi, lepas dari situ dia akan tetap eksis. Ya tanpa begitu juga dia tetap bisa eksis kok. Lepas dia dari bupati, dari gubernur, dengan bekerja secara baik, dia tetap bisa eksis. Dia masih tetap, malah harganya dari masyarakatnya akan lebih tinggi. Nah, itu sebabnya mengapa saya sampai sekarang, yaitu tadi larinya mencari secara psikologi, dan temuan saya dalam permenungan yaitu tadi kehilangan harga diri dan juga dan rasa syukurnya. Apa yang tidak diperoleh? Apa yang tidak diperoleh seorang menteri? Apa yang tidak diperoleh seorang gubernur? Apa yang tidak diperoleh bupati? Ketika dia dipilih oleh rakyat, artinya rakyatnya memberikan harga tertentu pada dia. Terlepas daripada dia mau ada cukong yang kasih duit lalu kasih rakyat, dan terlepas dari itu. Tapi bahwa dengan ada kesempatan diberikan tempat seperti itu, apalagi sebagai seorang menteri dan dipilih presiden, kenapa merusak dirinya? Nah, itu tadi, dia lupa bahwa ketika dia melakukan itu harga dirinya akan hilang. Apa harganya sekarang menteri itu? Padahal Anda tahu, menteri sosial itu sebenarnya bukan orang miskin, bendahara PDIP. Ya. Tapi mungkin nanti begini, ataukah juga mungkin sanksi sosial setelah dia menyelesaikan hukumannya, ya biasa aja diterima lagi. Oh, memang iya, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, tetapi tetap saja harga yang merusak itu tidak akan hilang karena dicatat kan. Ya. Iya kan? Kalau orang melakukan penelitian kan ada koran, ada buku seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini hasil penelitian dari seorang profesor doktor Amerika dan dari universitas yang hebat. Iya kan? Jadi apa yang terjadi dengan ini?
Ya, sejarah kan mencatat bahwa sejarah mencatat bahwa Dia nama pelaku Soeharto dengan keluarganya tidak akan hilang. ya sebagai pelaku korupsi. Dan sebagai pelaku, bukan sebagai seorang Iya, presiden, presiden tapi sebagai seorang presiden yang pelaku korupsi. Dan nama anak-anaknya ada di sini. Lalu apa harganya? Untuk kita yang mampu Iya, memahami itu pasti ada harganya, tapi mungkin bagi mereka yang di posisi ya itu tadi tergantung bagaimana Iya. masyarakat. ya, Masyarakat kita. Nah, ya, yang harus dididik juga sekarang sebenarnya adalah masyarakat kita sendiri. Masyarakat kita harus diberitahu bahwa pejabat yang seperti itu adalah perbuatan yang salah. Dan oleh karena itu jangan Anda membiarkan. apa yang bisa dilakukan masyarakat? Iya kan bisa datang ke dewan. Jangan membiarkannya itu dengan cara Dengan cara tertentu, ada organisasi kan, dalam masyarakat Ya. ada organisasi. Betul. Nah, kalau organisasinya juga itu terima sogo, ya selesai. Itu kan persoalannya juga. Iya kan? Tetapi yang jelas, apa yang kita bicarakan hari ini, saya mau mengambil suatu fakta bahwa tidak ada negara yang pemimpinnya korup yang rakyatnya hidup bahagia. Tentu. Iya. Dan itu terjadi di Afrika, Iya. terjadi di India, terjadi di Cina, Iya. terjadi di mana-mana. Jadi sebuah negara yang dipimpin oleh kleptokrasi tidak ada negara yang rakyatnya merasakan kehidupan yang wajar. Karena seluruh daya diambil oleh pemimpin. Ada hubungannya tuh. Aku sempat baca buku yang melihat penelitian tentang tingkat kebahagiaan gitu dari sebuah masyarakat, itu juga digantungkan dari bagaimana pemerintah itu juga memberikan tertentu kepada masyarakatnya gitu. Iya. Jadi ya memang ada relasi sebetulnya ya. Tapi begini ya. Nah, kalau misalkan melihat seperti itu, kalau ayah yang udah melihat mengamati ya dari awal Soekarno, terus kepemimpinan Soekarno, kemungkinan apakah ada korupsinya ke Soeharto dan sampai sekarang itu semakin mengkhawatirkankah atau bagaimana? Iya, mengkhawatirkan. Dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, you kan tahu bahwa hampir setiap hari kita baca di koran, duitnya rakyat itu dimakan. Apa tidak mengkhawatirkan? Itu sebabnya saya katakan kepada masyarakat, juga kepada siapapun, bahwa kalau kenyataan korupsi ini berlangsung, kalau kita tidak bubar, paling tidak kita menjadi negara gagal. Sebenarnya sederhana. Kemarin saya nonton dari salah seorang pegawai tingginya KPK cerita begini. Sistemnya sebenarnya udah bagus. Iya kan? Iya. Sistem pencegahannya itu sudah bagus. Yang susah itu kontrol di daerah. Itu diakui bahwa sebenarnya pada batas tertentu sistem pencegahan itu berhasil, udah baik. Yang tidak bisa dikontrol adalah karena bupati itu sebelum baru merancang atau gubernur baru merancang, sudah ada orang-orang tertentu yang dia akan tentukan. Itu pengakuan dari seorang petinggi KPK, eselon 1 KPK itu. Tadi malam kan cerita itu. Nah, sebenarnya juga aneh. Dari segi pengawasan kita ini aneh.
Anehnya apa? Kan departemen ada inspektur jenderal kan? Ya, Nah, auditnya. auditornya ada, apa segala macam. Tapi celakanya orang di lingkungan inspektorat jenderal juga pencuri semua. Iya kan? Faktanya kan yang itu. Tahu, aku kan nggak pernah di Iya, kamu nggak pernah, tapi ayah dan dan tim. tahu betul saya. Iya, Karena saya punya pengalaman melawan mereka. iya. Bagaimana saya Jadi melakukan kalau sudah kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian ada inspektorat jenderal. Dari internal semua departemen Iya. ada. Iya Pasti kan? selalu ada itu inspektorat jenderal. Lalu ada BPK. Iya, Itu tingkat negara kan? iya. BPK. Lalu ada polisi. Oke. Iya kan? Ada polisi. Polisi itu salah satu tugas utamanya juga untuk memberantas korupsi. Iya. Ada kejaksaan. Oke, 4. Iya, 4. Ada KPK. Iya, Jadi paling tidak ada 5 lapis. atau 5 instansi yang seharusnya mencegah yang namanya korupsi terjadi. Tapi kenapa ini gagal? Kan pertanyaan besarnya Iya. itu. Kenapa Iya, ini gagal? Berarti sistemnya masih belum dong. Nah, kalau menurut orang KPK itu sistem Sistemnya sudah untuk Iya. pencegahan itu udah oke. Tapi orang di lingkungannya gubernur dan bupati itulah yang merusak sistem itu. Kalau menurut dia. Ya. Memang sih kan ada idiom bahwa kejahatan itu maju selangkah dibanding yang gitu. Nah, iya, tapi sebenarnya kita berbicara hari ini sebenarnya saya mau membuka ruang dialog lebih luas. Ya, membangun Membangun kesadaran kesadaran bahwa ini korupsi sudah sampai ini. oh ini sudah tingkat yang sangat membahayakan. Iya. Kalau ayah suka bilang bagaimana itu para pendiri negara ini kalau mengetahui Indonesia sekarang. Oh, nangis mereka dia. Pasti akan nangis. Nah, itu yang biasanya tuh menyentuh hati tuh yang itu iya ya gitu. Hatta tahu. Iya. Hatta pernah dalam satu buku dia pernah hanya punya duit 2,5 juta dan pernah tidak bisa membayar listrik. Coba bayangkan. Ya. Iya. Padahal kalau dibilang Bung Hatta, apa yang dia nggak punya? Ya. Kalau dia semua orang mau jadi ketika berhenti jadi wakil presiden aja ada berapa perusahaan yang minta pada dia untuk, tapi dia mau menjaga eksistensi dirinya sebagai pemimpin. Itu yang pemimpin sebenarnya sebetulnya ya. Itu. Yang jadi ya saya mau membicarakan ini dengan kalau saya mau menyebutkan faktanya banyak banget. Ya paling tidak di sini ada sekian banyak fakta. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada seorang presiden korupsi 72 miliar selama berkuasa. 72 miliar loh. Miliar US. Iya. US dollar bukan miliar Indonesia. Bukan. Iya. Dan itu diambilnya dari sekian lama. Tapi memang dibuat untuk kelompoknya memang dibuat. Dan korupsi itu terjadi. Bukan akhirnya kalau misalkan memang dari lingkungannya itu masih ada yang terus memerintah dan menjabat yang masih itu ya memang korupsi pada akhirnya akan. Iya, artinya saya kan? kalau penelitian dari seorang profesor doktor dari sebuah universitas ini bohong, apalagi yang bisa kita percaya kan? Iya betul. Maksud Mas Laki itu. Nah, oke. Coba bayangkan zamannya siapa yang memberikan kata pengantar di sini Dahlan Iskan. Okay. Nah, buku ini
oleh Dahlan Iskan, judulnya Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia. Jadi sebenarnya ada juga keinginan dan mempertanyakan bagaimana kita menciptakan satu cara tertentu untuk mengakhiri korupsi. Maka ada seorang yang pernah bekerja, ini namanya Ian McWalters. Ini pernah menjadi penasehat di Hong Kong. Sehingga Hong Kong bisa menjadi salah satu negara terbersih yang tadinya paling korup, berubah menjadi negara paling bersih. Dan orang ini salah satu yang berhasil melakukan itu. Nah, rupanya tidak tahu saya, yang jelas Dahlan Iskan di sini memberikan kata pengantarnya, dan ada berbagai hal yang dianjurkan oleh dia, dan sebenarnya cukup menarik, tapi yang selalu menjadi persoalan memang kita itu terlalu banyak konsep, tapi tidak ada yang bisa jalan. Coba andai kata buku ini diberikan kepada semua pejabat untuk dipelajari dan dilaksanakan. Kan apa gunanya keluarkan duit banyak untuk seorang? Ini pasti dibayar mahal kan? Iya, konsultan. Iya kan? Tapi ya sekedar seperti ini. Kan itu. Yang susah karena itu. Ini Dahlan Iskan memberikan pengantar Dahlan Iskan. Iya. Jadi, nah celakanya dia pun ketangkep. Kan ironi kan. Jadi ya ironi seperti Nurdin Abdullah itu ironi betul. Dari bupati yang dianggap bersih bahkan mendapat penghargaan dari Yayasan Hatta sebagai anti korupsi. Anti korupsi itu dapat penghargaan dari Yayasan Hatta. Gitu. Nah, ya tapi ini tidak akan pernah selesai juga, tidak akan pernah bisa teratasi selama politikus-politikus tidak mencari jalan itu. Kan mereka yang menentukan. Partai-partai politik itu kan menciptakan kekuasaan. Yang berkuasa di semua itu kan partai politik. Nah, selama partai politik tidak memiliki kesadaran bahwa negeri yang korup dimanapun tidak akan pernah menyebabkan sebahagian besar dari rakyatnya akan hidup bahagia. Dan artinya apa? Kemerdekaan yang kita peroleh sekarang ini tidak ada gunanya. Selama korupsi itu berlangsung. Kita udah berjuang, ya, Soekarno, Hatta, lalu kemudian segala macam, ayah saya dibunuh Westerling ke segala macam. Tapi kita melihat sebuah negara yang ditata dengan kleptokrasi. Kan rusak. Padahal kalau bisa dikatakan pemerintahnya sekarang tuh berusaha untuk apa? Iya, kalau melihat apa yang dilakukan dan kegiatan Presiden Jokowi, ya sebenarnya seharusnya tidak terjadi. Makanya saya sangat kaget terus terang ketika Menteri Sosial itu korupsi dan Menteri Kelautan ini korupsi. Kagetnya saya bukan main, bukan karena apa-apa. Karena saya beranggapan orang ini asalnya dari orang di lingkungan
penguasa, Iya. bendahara Partai Iya, Demokrat. artinya untuk yang namanya kekayaan dan lain-lain dia sudah cukup gitu ya. Bukan hanya itu, ini kan kelompok yang Iya. harus, dia orang yang dipercaya Mm-mm. di PDIP, dia Iya, dipercaya oleh Megawati. Di Gerindra. Gerindra dipercaya Prabowo. Iya. Betul. Iya kan? Kok masih seperti itu? Ini yang betul-betul apa ya? Jadi persoalan pengkaderan menciptakan manusia untuk pada saatnya tampil memegang peranan tertentu dalam mengatur kehidupan bernegara, itu bukan sesuatu yang gampang. Tugas partai politik untuk melakukan Pendidikan politik baik bagi masyarakat maupun bagi Weh, kadernya itu iya. seharusnya benar-benar dipahami ya. Iya, Ya iya. memang Ada buku di situ, Hatta, mendidik kader partainya iya, dengan kursus. Iya. Yang sekarang mungkin kita nggak tahu ayah gimana. Saya tidak tahu apa gimana partai sekarang, apakah tapi ya faktanya kita bisa lihat sehari-hari mau pemilu tiba-tiba muncul selebrasi untuk hanya menarik suara, bukan melakukan edukasi. Tepat, ya. Iya kan? Ya. Ada orang-orang tertentu selebriti yang memang secara edukasi kemampuan pantas, ya. Nurul Golkar itu sejak dari dulu ya contoh aja, ya. Tapi yang lain kan aneh aja. Ya saya itu hak dia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia seperti itu maka itu dia tidak boleh, tidak bisa. Itu hak sebagai warga negara. Iya kan? Tapi di balik itu apapun juga maka para politikus, partai politik sebenarnya kalau terjadi sesuatu yang bertanggung jawab adalah mereka. Iya. Nah seperti bupati-bupati yang korup itu, yang bertanggung jawab partainya, walaupun nanti dipecat juga. Tapi apakah setelah dipecat itu lalu uang rakyat kembali? Kan tidak. Selama ini kan banyak yang enggak. Ya bukan hanya enggak. Rata-rata enggak. Nah inilah yang sebenarnya jadi kalau kita mau berbicara singkat tentang hal ini, ya bagaimana ini ke depan generasi muda, ya, generasi milenial taruhlah begitu, sadar bahwa mereka yang akan mengambil peranan itu ke depan. Iya. Nah, kalau mereka nanti tampil dan tidak mengkader dirinya sebagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin, ya sama aja. Dan itu yang saya maksudkan akan melahirkan kalau tidak bubar menjadi negara gagal. Itu yang saya maksud. Saya kira itu yang kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bergunalah untuk tidak sekedar membuka pikiran, membuka wawasan ke depan. Karena toh sebagai bangsa dan sebagai negara merdeka, kita kan tidak mau hanya hidup 1-2 hari, tapi kita mau hidup seterusnya. Dan sekali lagi, tapi cita-cita kita untuk menjadi negara merdeka yang akan hidup dengan segala macam makna dari kemerdekaan itu tidak akan pernah terwujud dengan korupsi. Itu catatan saya. Oke, baik. Berarti korupsi tidak akan bisa membuat sebuah negara itu menjadi maju, bahkan kecenderungannya akan bisa membuat negara itu menjadi negara yang gagal ya. Dan
Pemirsa, episode kali ini kita memang berniat untuk membangun kesadaran, kekritisan berpikir apakah kita masih terus bisa mentoleransi terjadinya praktek-praktek korupsi, even untuk diri kita sendiri ya. Iya, Ketika kita ngambil SIM, kita perlu nggak ngasih tips? Ketika kita ditilang di jalan, perlu nggak kita ngasih salam tempel gitu kan? Jadi hal-hal kecil seperti itu yang sebetulnya mungkin harus kita mulai sadari, mulai latih, sehingga ya walaupun efeknya mungkin hanya diri kita dan keluarga, tapi makin lama mungkin ya kita berharap ada snowballing efek ya. Oke, pemirsa, jika pemirsa menyukai YouTube channel kali ini, jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan like ya. Dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu.